Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat desain frame untuk live streaming Instagram menggunakan OBS Studio. Nah, untuk membuat desainnya di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW versi 2021. Oke, langsung aja yang pertama kita buka dulu softwarenya. Setelah kita buka, kita bikin new project ya. Kita bikin new project. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ukurannya. Untuk ukuran itu lebarnya itu kita bikin 1080, sedangkan tingginya kita bikin 1920. Karena kalau kita mau live streaming di Instagram itu posisinya itu nanti potret teman-teman, jadi memanjang ke atas gitu ya. Jadi kita pakai posisi potret. Nah, di sini ada orientasinya bikinnya kayak gini. Terus ukurannya width-nya itu bikin 1080 pixel, height-nya kita bikin 1920. Kalau udah tinggal tekan OK. Nah, nanti ukurannya jadi seperti ini ya. Sekarang kita bikin dulu untuk dasarnya, kotaknya. Kita bikin 1080 1920. Jadi ukurannya itu Full HD, tapi Full HD-nya kita rotate teman-teman. Jadi ukurannya memanjang karena biasanya Full HD itu kan ukurannya landscape persegi panjang. Nah, ini persegi panjang tapi berdiri gitu ya. Oke, udah kayak gini. Terus kita kasih warna ya, tergantung seleranya mau warna apa. Di sini mau saya ilangin dulu untuk outline-nya. Terus saya kasih warna di sini warna biru ya. Kita mau kasih warna biru karena desainnya mau saya bikin seperti ini ya, logo Batam Multimedia. Nah, seperti ini. Jadi saya ambil dulu warna ini. Terus saya taruh di sini supaya warnanya warna biru. Oke. Kemudian kita bikin kotak untuk posisi kameranya nanti. Nah, sebelum kita taruh kotaknya di sini, teman-teman, kita harus punya sampel live streamingnya. Sampel live streaming itu maksudnya kita harus punya file ini ya. Kalau saya biasanya harus nyari dulu. Nah, ini adalah contoh live streaming di Instagram. Nah, jadi kalau kita live streaming di Instagram itu kalau pakai handphone tampilannya seperti ini. Di bagian atas tuh ada tulisan live. Live ini live dari Instagram ya, logo dari Instagram, terus ada view-nya. Terus di bagian bawah itu ada komen-komennya. Jadi kita meletakkan kotak ini buat kamera itu nanti pastikan nggak di area yang kena ini teman-teman, kena komen-komen gini. Sama jangan sampai kena ini tulisan live-nya. Jadi supaya nggak ketumpuk gitu overlay-nya. Karena di sini area yang aman itu area di wilayah ini, berarti posisi kotak ini boleh ditaruh di sini, tapi jangan di atas karena nanti bakal ketutup sama tulisan live ini. Jadi ini buat patokan kita ngedesainnya. Oke, untuk ukuran ini, ukurannya kita bikin HD 1280 x 720. Terus kita kecilin lagi, yang penting aspek rasionya sama. Oke, kita bikinnya segini. Kalau kurang center kita bisa tekan P. Terus kita taruh di sini, mouse kita klik, terus shift kita tahan, kita bikin ke atas. Nah, nanti kita taruh di sini ya. Agak ke bawah dikit. Kita bikin agak ke bawah dikit nggak apa-apa karena di atas ini nanti ada logonya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang ini kita ilangin dulu outline-nya, terus kita bikin warna putih. Jadi di area putih ini nanti ini adalah area untuk kita taruh kameranya. Di bagian atas nanti ada judulnya ya, judul acaranya. Kita bikin radius dulu. Kita pakai 25. Banyak kan. Oke, setelah kita bikin border kayak gini, kita bikin lagi untuk bagian luarnya ya, karena nanti kita bikin garis putih, list putih. Caranya kita klik ini, terus kita bikin di sini kontur ya. Kontur, kita klik ini, nah nanti ada garis merahnya ya. Nah, garis merah ini nanti kita ubah warnanya. Sementara warna merah dulu nggak apa-apa. Kalau udah kita lepaskan warna merah ini supaya nggak ikut bagian yang putih. Karena ini kan masih nyatu ya. Nah, dia di dalam sini. Kita keluarin pakai brick. Kita pisahkan. Oke, udah pisah. Yang ini kita bikin warna putih ya, kita bikin warna putih. Yang ini kita ubah dulu untuk area dalamnya warna abu-abu aja.
Nanti kira-kira jadinya seperti ini. Untuk bagian ini, bagian luarnya ini kita kasih shadow. Nah, jadi ada sedikit shadownya. Kemudian shadow ini juga kita break, kita taruh di luar. Oke, shadownya kita taruh luar, atau shadownya kita convert ke curve. Oke. Sekarang untuk yang pertama kita lakukan adalah kita harus motong bagian ini ya. Jadi bagian ini kita potong dengan ini. Jadi ini motong yang ini. Caranya itu kita blok dua-duanya. Cara bloknya itu tekan tombol shift ya, shift ditahan terus diklik pakai mouse. Jadi ini. Tapi sebelum itu ini kita copy dulu ya. Kita copy, kita paste atau kita duplikat supaya ada dua. Ini kita matikan dulu. Habis itu ini dan ini kita blok dua-duanya terus pilih ini. Oke, sekarang udah jadi transparan ya. Jadi bagian ini itu udah transparan. Sekarang kita mau ngelubangin yang ini. Jadi ini sama ini kita blok. Ini kita hidupin dulu, terus kita bikin. Oh ya, ini nanti kita ini lagi ya. Kita copy lagi. Karena kita buat motong yang bagian paling belakangnya nanti. Ini sama ini kita blok. Kita pilih ini. Oke, sekarang udah transparan ya. Jadi ini sama ini itu udah transparan. Ini itu shadow, sedangkan ini warna putih. Setelah kita potong-potong ya bagian ini adalah bagian shadow, ini adalah bagian list putih ini. Sekarang bagian ini kita akan gunakan untuk memotong bagian belakang, teman-teman. Jadi bagian belakangnya kita potong. Caranya ini kita blok ya gini ya. Tapi ini kita buka dulu. Terus bagian bawah ini juga kita blok. Jadi ini sama ini kita blok, terus pilih ini buat potongnya. Nah, sekarang area ini itu udah bolong semua, teman-teman. Jadi misalkan posisi gambar ini saya taruh di bagian paling bawah, terus ini saya geser, itu akan muncul, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi hasil akhirnya nanti kira-kira kayak gini. Di bagian tengah itu muncul kameranya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, sekarang kita akan bikin naruh logo ya di atas ini ya. Nah, ini saya mau taruh logo ini, Batam kamera, Batam multimedia. Saya mau taruh logonya di atas. Kalau logonya kurang center, kita tekan P dulu, terus kita tahan pakai mouse, terus shift supaya dia ada di atas. Nah, nanti kita taruh di sini. Oke, kemudian sekarang kita mau bikin hiasan ya, ornamen-ornamen gitu. Kita bikin aja ornamennya pakai ornamen pakai apa ya? Oh ya, kita bikin aja. Kita bikin background itu pakai gambar, teman-teman. Jadi backgroundnya itu warna biru, tapi birunya itu tetap ada ilustrasi atau ada gambarnya. Caranya kita inputkan dulu gambarnya. Ini saya udah siapin bahannya ini. Kita taruh di sini. Nah, ini ukurannya terlalu gede ya. Kita kecilin dulu, kita taruh di sini. Gambarnya ini kita bikin warnanya jadi grayscale. Jadi warnanya itu hitam putih gitu. Kita taruh bawah, kita gedein. Terus di sini kita mainkan transparannya. Nah, kita bikin transparan. Oke, kita fullkan aja sampai bawah. Oke, ini kita klik kanan, terus kita taruh di dalam sini pakai power clip. Oke, kita buka di sini. Nah, ini kita atur posisinya. Oke, kira-kira kayak gini. Kemudian kita juga bisa atur transparansinya. Jadi transparansinya itu enggak full dari atas ke bawah 50%, kita bikin dari sini ya. Nah, kayak gini. Nah, nanti kita bisa atur seperti ini atau dibikin kayak gini juga bisa, tergantung selera teman-teman. Tapi di sini saya mau bikin di bagian atasnya itu tetap biru, di bagian bawahnya itu agak putih gini ya. Agak hitam putih. Karena di sini kan untuk komen-komen itu rata-rata warnanya putih ya, jadi supaya tetap kelihatan enak gitu. Oke, kayak gini. Terus misalkan di bagian bawah ini masih terlalu putih, kita juga bisa atur, kita tambahkan gradasi lagi di sini pakai ini. Kita bikin warnanya hitam. Terus kita kasih gradasi di sini. Nah, kita bikin kayak gini, kebalik. Nah, kayak gini. Jadi supaya tetap lebih hitam. Jadi kalaupun ada komentar itu tetap kelihatan jelas gitu. Kita klik kanan juga, kita power clip lagi.
Oke. Terus di bagian bawahnya di sini kita mau kasih ticker atau teks berjalan gitu ya. Cara bikinnya itu kita bisa pakai atau kita bisa ngambil dari sini, bisa nggak ya? Oke, nggak bisa. Berarti kita bikin aja baru, blok baru. Kita taruh di sini. Supaya pas itu kita bisa pakai tombol P ya. P. Kemudian di sini kita bikin outernya, kita kasih warna putih, dalamnya juga warna putih. Terus kita kasih border radius supaya sesuai dengan desain di atasnya. Kita bikin aja di sini 15. Oke. Kayak gini. Jadi di bagian atas ini nanti akan kita bikin teks berjalan, teman-teman. Cara bikin teks berjalannya itu nanti menggunakan OBS. Oke, kayak gini. Terus apa lagi ya? Ya kira-kira kayak gini untuk desainnya. Desain ini sederhana aja. Tinggal nanti kita masukin kamera di tengah sini. Terus ini kita hilangin dulu ya, kita ngilangin. Kalau mau ekspor ini kita hilangin dulu, ini matanya kita matiin. Terus keseluruhan desain ini bisa kita grup supaya lebih rapi, kita grup. Oke, ini udah selesai ya, tinggal kita ekspor. Cara ekspornya jangan lupa kita save dulu projectnya. Ini kita kasih nama BGIG live. Terus kita ekspor. Kita ekspor. Nah, untuk ekspornya itu pastiin di sini save as tipenya itu pilih PNG ya, supaya transparan bagian tengah yang kita lubangin tadi. Kita ekspor. Kemudian di sini, nah di sini resolusinya, oh ya ini masih ada kesalahan ini. Ini ternyata shadow-nya itu ternyata keluar-keluar ya. Jadi kita cancel dulu. Kita masuk ke bagian ini shadow sepertinya. Oh ya ini shadow ini. Kita klik kanan. Oh, sorry, shadow area shadow tadi. Ini ya. Kita ungroup dulu. Kita cari shadownya ini. Nah, ini kita power clip. Kita masukin. Nah, jadi supaya dia ada di dalam kotak ini semua. Oke, kita ekspor lagi. Oke, pastiin formatnya PNG, terus kita ekspor. Nah, ini ukurannya udah pas ya, jadi nggak ada yang lebar. Yang tengah-tengahnya kotak-kotak karena ini transparan. Terus kita kurangin 1. Karena di sini agak lebih dari 1 pixel ya. Ukurannya segini. Kalau udah tinggal kita okekan. Nah, ini desainnya sudah selesai. Kalau misalkan teman-teman mau desain lagi, kayaknya kurang ini bang, kurang ornamen ini gitu ya, teman-teman bisa desain lagi. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara membuat desain frame untuk live streaming di Instagram menggunakan OBS Studio. Untuk software bikin desainnya ini saya menggunakan CorelDRAW. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau minta filenya nanti saya taruh di deskripsi video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk tutorial cara pemasangan penerapannya ini nanti akan ada di video berikutnya.